Good afternoon, everyone. My name is Fazlur Rahman, a student of Communication Science at Universitas Darussalam Gontor. The purpose of my presence here today is to explain and discuss the 12 steps of Islamization present in the book by Prof. Hamid Fahmi Zarkasi. In this presentation, I will explain the main ideas of these 12 steps and how they are related to the process of Islamization of contemporary knowledge. I hope this presentation can help us understand the concept of Islamization more clearly and encourage further discussion. Thank you for your attention. Model of Islamic Raji Al-Faruqi, the concept of Islamization proposed by Al-Faruqi is to be found in his paper published in 1982 that emphasizes the Islamization of the science of humanity. The 12 steps in based on the definition of Islamization as follows: to rank knowledge as Islam relates to it, to redefine and reorder the data, to rethink the reasoning and relating of the data, to reflect the conclusion, to reproject the goals and relating of the data, to reflect the conclusion, to reproject the goals, and to do so in such a way as to make the disciplines enrich the vision and serve the cause of Islam. The foregoing definitions suggest that Islamization is reformulating knowledge that closely relate to Islam by redefining and restructuring the data, and it analyzes, evaluating the conclusion, redirecting the objective, and finally come up with new discipline of science which is compatible with Islam. This section contains a summary of the 12-step work plan formulated Al-Faruqi. The work plan, as explained in Al-Faruqi Islamization of Knowledge, General Principle, and work plan published in 1982, is not only an explanation of the Islamization process, but also a model for implementing the Islamization of knowledge program. The 12-step work plan, which Al-Faruqi termed as the necessary steps leading to Islamization of knowledge, is as. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai model Islamisasi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Pembahasan ini penting karena Al-Faruqi merupakan salah satu tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara ilmu pengetahuan modern dengan pandangan hidup Islam. Konsep Islamisasi yang dikemukakan oleh Al-Faruqi dapat ditemukan dalam tulisannya yang diterbitkan pada tahun 1982. Dalam pemikirannya tersebut, Al-Faruqi memberikan perhatian khusus terhadap Islamisasi ilmu-ilmu kemanusiaan. Menurut Al-Faruqi, ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa modern perlu dikaji kembali agar dapat ditempatkan dalam rangka pemikiran dan nilai-nilai Islam. Al-Faruqi kemudian menyusun 12 langkah yang menjadi rencana kerja untuk work plan dalam proses Islamisasi ilmu pengetahuan. 12 langkah ini bukan hanya sekedar teori, tetapi merupakan tahapan yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses Islamisasi ilmu secara sistematis.
Pengertian Islamisasi menurut Al-Faruqi, sebelum kita membahas 12 langkah tersebut, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan Islamisasi ilmu menurut Al-Faruqi. Secara sederhana, Islamisasi dapat dipahami sebagai usaha untuk menyusun kembali ilmu pengetahuan agar sesuai dengan pandangan Islam. Jadi, ilmu yang sudah berkembang tidak langsung diterima begitu saja, tetapi dikaji kembali berdasarkan dengan perspektif Islam. Kemudian Al-Faruqi menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan beberapa kegiatan utama, yaitu mendefinisikan kembali data, menyusun kembali data, memikirkan kembali hubungan dan cara penalaran terhadap data, mengevaluasi kembali kesimpulan, serta merumuskan kembali tujuan dari suatu disiplin ilmu. Kalau kita sederhanakan, maksudnya adalah bahwa dalam Islamisasi ilmu yang diperhatikan bukan hanya apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, bagaimana pengetahuan tersebut dipahami, apa kesimpulannya, dan untuk tujuan apa pengetahuan tersebut digunakan. Jadi, Islamisasi bukan hanya mengganti istilah tertentu menjadi istilah Islam. Islamisasi merupakan proses yang lebih mendalam karena menyangkut cara pandang terhadap ilmu itu sendiri. Islamisasi bukan berarti menolak terhadap ilmu modern. Hal yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa konsep Islamisasi Al-Faruqi bukan berarti menolak ilmu pengetahuan modern ataupun ilmu barat. Justru, langkah awal dalam konsep Al-Faruqi adalah menguasai ilmu modern tersebut. Artinya, seorang ilmuwan muslim harus terlebih dahulu memahami teori, konsep, metode, sejarah, dan perkembangan suatu disiplin ilmu. Mengapa harus dikuasai terlebih dahulu? Karena seseorang tidak mungkin melakukan evaluasi atau kritik terhadap suatu ilmu apabila dia sendiri tidak memahami ilmu tersebut. Oleh karena itu, umat Islam perlu memiliki kemampuan untuk menguasai ilmu modern sekaligus memahami khazanah intelektual Islam. Setelah kedua hal tersebut dikuasai, barulah dilakukan proses perbandingan, analisis, evaluasi, dan penyusunan kembali. Jadi, posisi Al-Faruqi bukan menutup diri dari perkembangan ilmu modern, tetapi justru menguasainya secara kritik. 12 langkah sebagai work plan. Dalam teks yang saya gunakan dijelaskan bahwa Al-Faruqi menyusun 12 langkah sebagai rencana kerja Islamisasi ilmu pengetahuan. Rencana kerja tersebut menjadi model untuk menerapkan program Islamisasi ilmu, artinya Al-Faruqi tidak hanya berbicara mengenai Islamisasi sebagai sebuah gagasan, tetapi juga berusaha memberikan tahapan bagaimana gagasan tersebut dapat diterapkan. Kalau dilihat secara keseluruhan, 12 langkah tersebut sebenarnya dapat dipahami dalam beberapa kelompok besar. Kelompok pertama yaitu berkaitan dengan penguasaan ilmu modern, ilmuwan muslim yang harus memahami disiplin ilmu modern secara mendalam. Mulai dari konsep, prinsip, masalah, tema utama, sejarah, perkembangan, metodologi, sampai berbagai karya yang telah dihasilkan. Kemudian kelompok kedua berkaitan dengan penguasaan khazanah Islam. Setelah memahami ilmu modern, seorang ilmuwan muslim juga harus memahami warisan intelektual Islam. Ini mencakup Al-Quran, Sunnah, pemikiran para ulama, serta berbagai karya ilmuwan muslim dari masa lalu maupun masa kini. Selanjutnya, kedua sumber pengetahuan tersebut perlu dianalisis secara kritis. Ilmu modern dikaji dari perspektif Islam, sementara pemikiran intelektual Islam juga dikaji untuk melihat bagaimana relevansinya terhadap persoalan kehidupan pada masa sekarang. Jadi, di sini terjadi proses dialog antara ilmu modern dengan khazanah Islam. Mengapa ilmu modern perlu dikaji kembali? Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Al-Faruqi merasa perlu melakukan Islamisasi ilmu. Salah satu alasannya adalah karena ilmu pengetahuan tidak pernah sepenuhnya terlepas dari cara pandang manusia yang mengembangkannya. Sebuah teori untuk disiplin ilmu
dapat dipengaruhi oleh asumsi tertentu mengenai manusia, kehidupan, masyarakat, alam, bahkan mengenai tujuan hidup. Dalam perspektif Islam, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk material, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual dan memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila suatu ilmu hanya melihat manusia dari satu sisi saja, maka ilmu tersebut perlu dikaji kembali agar pemahamannya menjadi lebih menyeluruh. Contohnya dalam ilmu-ilmu sosial, ketika kita mempelajari manusia, kita tidak hanya melihat manusia sebagai individu yang memiliki kebutuhan material. Dalam Islam, manusia juga memiliki aspek moral, spiritual, sosial, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Karena itu, Islamisasi ilmu berusaha menghadirkan perspektif yang lebih luas terhadap objek yang dipelajarinya. Hubungan Islamisasi dan Islamic worldview, hal ini juga berkaitan dengan konsep Islamic worldview atau pandang hidup Islam. Dalam pandang Islam, ilmu tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai Allah, manusia, masyarakat, dan alam semesta. Allah menjadi dasar utama karena dalam Islam segala sesuatu pada akhirnya memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. Kemudian manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Manusia bukan hanya objek yang dipelajari oleh ilmu, tetapi juga subjek yang menggunakan ilmu tersebut. Selanjutnya ada masyarakat. Manusia hidup dalam hubungan sosial, sehingga ilmu juga harus diperhatikan nilai keadilan, tanggung jawab, hubungan antar manusia, dan kemaslahatan. Kemudian ada alam semesta. Alam bukan hanya sesuatu yang dapat dieksploitasi tanpa batas, tetapi merupakan ciptaan Allah yang harus dikelola dan dijaga oleh manusia. Jadi Islamisasi ilmu berusaha menghubungkan ilmu pengetahuan dengan keseluruhan pandangan hidup Islam tersebut. Dari ilmu menuju tujuan, salah satu bagian penting dari gagasan Al-Faruqi adalah tujuan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak hanya ditujukan untuk mengetahui sesuatu atau menghasilkan teknologi. Ilmu juga harus memiliki tujuan yang memberikan suatu manfaat. Misalnya perkembangan teknologi komunikasi memberikan kemudahan manusia untuk berkomunikasi. Tetapi pada saat yang sama, teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan penipuan, menyebarkan kebencian, atau berbagai tindakan yang merugikan orang lain. Dari sini kita dapat melihat bahwa persoalan ilmu bukan hanya tentang kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu, tetapi juga tentang bagaimana sesuatu tersebut digunakan. Dalam kerangka Islam, ilmu seharusnya diarahkan untuk kemaslahatan, kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Proses kritik dan sintesis. Kemudian dalam 12 langkah Al-Faruqi terdapat proses penilaian kritis dan sintesis. Penilaian kritis berarti ilmu modern tidak diterima secara keseluruhan tanpa pertimbangan teori, metode, data, dan asumsi yang ada perlu diperiksa. Namun kritik tersebut juga tidak berarti semua ilmu modern dianggap salah. Sebaliknya, bagian yang dianggap bermanfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam dapat digunakan dan dikembangkan. Sementara itu bagian yang memiliki masalah secara epistemologis atau bertentangan dengan prinsip Islam perlu dikaji kembali. Setelah itu dilakukan sintesis, yaitu menghubungkan pengetahuan modern dengan khazanah Islam. Sintesis inilah yang menjadi salah satu bagian penting dalam model Al-Faruqi. Tujuannya adalah bukan sekadar mempertemukan dua pengetahuan secara sederhana, tetapi menghasilkan pemahaman dan kerangka ilmu yang lebih sesuai dengan perspektif Islam. Dari teori kita menuju ke pendidikan. Al-Faruqi kemudian tidak berhenti pada tahap pemikiran. Salah satu langkah akhirnya adalah merumuskan kembali disiplin ilmu dalam kerangka Islam dan menghasilkan buku teks perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Islamisasi ilmu diharapkan masuk ke dalam dunia pendidikan. Artinya hasil Islamisasi dapat digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, buku pembelajaran, penelitian, dan proses pendidikan di perguruan tinggi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori-teori ilmu modern, tetapi juga dapat memahami bagaimana suatu bidang ilmu dilihat dari perspektif Islam.
Penyebarluasan pengetahuan tahap terakhir dari rencana kerja Al-Faruqi adalah menyebarluasan pengetahuan yang telah diislamisasi. Pengetahuan yang sudah dikembangkan tidak boleh hanya disimpan oleh individu atau kelompok tertentu. Hasil penelitian dan pemikiran tersebut harus disebarluaskan kepada para akademis, ilmuwan, mahasiswa, dan masyarakat. Dengan cara tersebut, proses islamisasi ilmu dapat terus berkembang dan mendapatkan kritik maupun perkembangan dari generasi berikutnya. Jadi islamisasi ilmu menurut Al-Faruqi bukanlah sebuah proyek yang selesai dalam satu waktu. Ini merupakan proses yang terus berkembang melalui penelitian, pendidikan, diskusi, dan pengembangan ilmu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model islamisasi ilmu Islam Raja Al-Faruqi merupakan usaha untuk mengkaji dan merumuskan kembali ilmu pengetahuan berdasarkan dengan perspektif Islam. Al-Faruqi menyusun 12 langkah sebagai work plan atau rencana kerja untuk menjalankan proses tersebut. Secara umum prosesnya dimulai dengan penguasaan ilmu modern, dilanjutkan dengan penguasaan khazanah Islam, kemudian dilakukan kajian dan kritik terhadap keduanya. Melihat persoalan umat Islam dan manusia secara umum, melakukan analisis dan sintesis, merumuskan kembali disiplin ilmu dalam kerangka Islam, menghasilkan bahan pendidikan dan akhirnya menyebarluaskan pengetahuan tersebut. Jadi inti dari pemikiran Al-Faruqi adalah bahwa umat Islam tidak cukup hanya menjadi pengguna ilmu pengetahuan modern, tetapi juga harus mampu mengembangkan ilmu berdasarkan pandangan hidup Islam. Islamisasi ilmu juga bukan berarti menolak ilmu modern. Justru ilmu modern harus dikuasai tetapi kemudian dikaji secara kritis agar tujuan, asumsi, dan penggunanya dapat diarahkan sesuai dengan nilai Islam. Dengan demikian ilmu pengetahuan diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan secara intelektual dan teknologi, tetapi juga menghasilkan kemaslahatan, tanggung jawab moral dan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itulah yang menjadi inti dari model islamisasi ilmu Ismail Raji Al-Faruqi dan alasan mengapa 12 langkah yang dirumuskannya menjadi bagian penting dalam pembahasan islamisasi ilmu pengetahuan. This section contains a summary of the 12-step work plan formulated Al-Faruqi. The work plan, as explained in Al-Faruqi Islamization of Knowledge, General Principle, and work plan published in 1982 is not only an explanation of the Islamization process, but also a model for implementing the Islamization of Knowledge program. The 12-step work plan, which Al-Faruqi termed as the necessary step leading to Islamization of knowledge, is as follows. A. Mastery of the modern disciplines. The categories, principles, problem, and dominant themes of whether disciplines need to be mastered. And B. Detailed survey of disciplines, the genesis and historical development of a discipline, and these methodologies as well as existing works needs to be served. C. Mastery of the Islamic legacy. The anthologies are a collection of literary works of different writers. The anthology of part Muslim scholar will profit present Muslim scholar with an easy access to the Islamic legacy in their areas of specialization. The mastery of the Islamic legacy, the analysis, the Western trained Muslim scholar requires an analysis of the anthropology so that their contribution and relevance to problem of the present can be highlighted. Establishment of the specific relevance of Islam
to each discipline, the contribution and relevance of Islam legacy to each modern discipline with regards to its principles, methods, objective and achievement and shortcomings need to be established. And F. Critical assessment of modern discipline. A state-of-the-art review of each discipline is required from the standpoint of Islam, the methodology, data, and problem of each discipline, as well as its dominant themes need to be analyzed critically and tested for reduction, adequacy, reasonableness, and consistency with Islam precepts. G. Critical assessment of the Islamic legacy. The legacy includes the Holy Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These are not to be subject to criticism and assessment. The Muslims' understanding of these two sources of the Sharia, however, are object of critique and assessment. So is any intellectual endeavor made by Muslim scholars. The task of assisting the legacy contribution to a given field of human activity falls upon the shoulders of experts in that field. H. Survey of the Ummah major problems, the complex of cause, motivation, dialectic with other phenomena, and the consequence of the Ummah problems solved all be surveyed and analyzed critically. At the same time, attention should be devoted to the Ummah political, cultural, moral, intellectual, and economic problems. E. Survey of the problem of humankind. The problem of humankind in general include the problem being faced by both Muslim and non-Muslim. Examples of these problems are drug abuse, deterioration of family ethics, rape of nature, and threat to the ecological balance of the earth. G. Creative analysis and scientists. The scientists serves as a means of bridging the gap between the Islamic legacy and modern disciplines. K. Recasting the discipline under the framework of Islam and the production of university textbook. And L. Dissemination of the Islamic knowledge. Every work produced should be made available to Muslim academic and thinkers. Setelah sebelumnya saya menjelaskan mengenai pengertian Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi dan bagaimana Islamisasi dipahami sebagai usaha untuk merumuskan kembali ilmu berdasarkan perspektif Islam. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian yang lebih spesifik, yaitu 12 langkah atau 12 step work plan yang dirumuskan oleh Al-Faruqi. 12 langkah ini merupakan tahapan yang disusun oleh Al-Faruqi untuk menjelaskan bagaimana proses Islamisasi ilmu dapat dilakukan secara sistematis. Jadi, langkah-langkah ini bukan berdiri sendiri, tetapi sebenarnya saling berhubungan. Dari awal kita mempelajari ilmu modern, kemudian mempelajari khazanah Islam, melakukan penilaian dan kritik, sampai akhirnya ilmu tersebut dirumuskan kembali dan disebarluaskan. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu Mastery of the Modern Discipline. Langkah pertama adalah Mastery of the Modern Discipline, atau bisa diterjemahkan sebagai penguasaan terhadap disiplin ilmu modern.
Dalam teks tersebut bahwa kategori, prinsip, permasalahan, dan tema-tema utama dari disiplin ilmu barat perlu dikuasai. Artinya sebelum seorang ilmuwan muslim ingin melakukan islamisasi terhadap suatu ilmu, dia harus memahami ilmu tersebut terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin kita melakukan kritik atau perubahan terhadap suatu bidang ilmu kalau kita sendiri belum memahami bidang tersebut. Penguasaan di sini juga bukan hanya sekedar mengetahui definisinya. Kita harus memahami teori, konsep, prinsip, dan metode penelitian, permasalahan, serta tema utama yang berkembang dalam bidang tersebut. Misalnya kalau kita ingin melakukan islamisasi terhadap ilmu komunikasi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu komunikasi. Sebagaimana komunikasi berkembang sebagai sebuah ilmu, apa saja teori komunikasi yang digunakan, bagaimana metode penelitian komunikasi dilakukan, dan bagaimana ilmu komunikasi berkembang sampai ke era digital seperti sekarang. Jadi Al-Faruqi sebenarnya tidak mengajarkan umat Islam untuk meninggalkan ilmu modern. Justru umat Islam harus menguasainya. Menurut saya bagian ini penting karena terkadang islamisasi ilmu disalahpahami sebagai upaya untuk menolak ilmu dari barat. Padahal tidak demikian. Yang dilakukan adalah menguasai ilmu modern terlebih dahulu, kemudian mengkajinya secara kritis dari perspektif Islam. Jadi, langkah pertama ini bisa kita dipahami sebagai proses membangun kemampuan akademik. Kita harus tahu terlebih dahulu ilmu yang akan kita kaji sebelum memberikan penilaian terhadapnya. B. Detail Survey of Discipline. Kemudian langkah kedua adalah detail survey of discipline atau survei secara mendalam terhadap disiplin ilmu. Kalau langkah pertama lebih menekankan pada penguasaan ilmu, maka langkah kedua lebih jauh lagi, yaitu melihat bagaimana ilmu tersebut terbentuk dan berkembang. Dalam teks dijelaskan bahwa kita perlu mempelajari asal-usul suatu disiplin ilmu, perkembangan sejarahnya, metodologi yang digunakan, serta berbagai karya yang sudah dihasilkan. Jadi kita hanya mempelajari sebuah teori, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana teori tersebut muncul. Misalnya dalam ilmu komunikasi kita dapat melihat bagaimana komunikasi dapat banyak dikaji melalui retorika, dan proses penyampaian pesannya kemudian berkembang menjadi berbagai bidang seperti komunikasi interpersonal, komunikasi bahasa, komunikasi organisasi, komunikasi politik, hingga komunikasi digital. Dengan mengetahui sejarah tersebut, kita dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kita juga dapat mengetahui bahwa teori yang digunakan saat ini memiliki latar belakang tertentu. Ada konteks sosial, budaya, dan pemikiran yang mempengaruhi perkembangan suatu ilmu. Karena itu langkah kedua ini membantu kita untuk memahami suatu disiplin ilmu secara lebih menyeluruh, bukan hanya dari hasil akhirnya. C. Mystery of the Islamic Legacy, the Anthology. Selanjutnya adalah langkah ketiga atau penguasaan terhadap khazanah Islam melalui antologi. Pada bagian ini, Al-Faruqi mengarahkan perhatian kita kepada warisan intelektual Islam. Antologi pada dasarnya merupakan kumpulan karya dari berbagai penulis. Dalam konteks ini, kumpulan karya para ilmuwan dan cendekiawan Muslim masa lalu dapat membantu ilmuwan Muslim pada masa sekarang ini untuk memperoleh akses terhadap khazanah intelektual Islam. Hal ini penting karena sebenarnya dalam sejarah Islam terdapat banyak ilmuwan dan pemikir yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pengetahuan. Jadi kita ini berbicara tentang ilmu. Kita tidak boleh hanya melihat perkembangan ilmu dari satu tradisi pemikiran saja. Kita juga perlu mengetahui bagaimana para ilmuwan Muslim terdahulu memahami manusia, masyarakat, alam, pendidikan, ekonomi, sejarah, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Dengan mempelajari karya-karya tersebut, kita dapat menemukan bahwa umat Islam sebenarnya memiliki tradisi intelektual yang panjang. Karena itu langkah ketiga ini pada dasarnya mengajak kita untuk kembali mengenali dan menguasai warisan intelektual Islam. D. Mastery of the Islamic Legacy, atau penguasaan khazanah Islam melalui analisis.
Nah, di sini ada perbedaan dengan langkah sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mengumpulkan dan mempelajari berbagai karya intelektual Islam, maka sekarang karya-karya tersebut harus dianalisis. Mengapa perlu dianalisis? Karena kita tidak cukup hanya mengetahui bahwa seorang ilmuwan muslim pernah membahas suatu persoalan. Kita perlu melihat apa kontribusinya dan apakah pemikirannya masih memiliki relevansi dengan persoalan masa sekarang. Misalnya ada pemikiran seorang ulama mengenai kehidupan sosial pada masa tertentu. Kita perlu melihat konteks pemikiran tersebut. Apa masalah yang ingin dijawab, kemudian kita bandingkan dengan kondisi masyarakat sekarang. Jadi warisan intelektual Islam tidak hanya diperlakukan sebagai sesuatu yang harus dihafalkan, tetapi juga dipahami, dikaji, dan dikembangkan. Dengan begitu, khazanah Islam dapat menjadi sumber pemikiran yang hidup dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pada masa sekarang. Establishment of the specific relevance of Islam to each discipline. Kalau diterjemahkan, langkah ini berarti menentukan relevansi Islam secara khusus terhadap setiap disiplin ilmu. Ini menjadi penting karena setiap bidang ilmu memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, islamisasi ilmu komunikasi tentu berbeda dengan islamisasi ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu pendidikan, ataupun ilmu psikologi. Kalau kita membahas ilmu komunikasi, maka kita dapat mencari bagaimana Islam memandang komunikasi. Bagaimana Islam mengajarkan penyampaian informasi, bagaimana etika berbicara, bagaimana konsep kejujuran dalam menyampaikan pesan, bagaimana prinsip tabayun, dan bagaimana hubungan komunikasi dengan akhlak. Sedangkan kalau kita membahas ilmu ekonomi, maka yang dikaji dapat berkaitan dengan keadilan transaksi, distribusi kekayaan, tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Jadi pada tahap ini berusaha menemukan hubungan yang spesifik antara Islam dengan bidang ilmu tertentu. Dalam teks disebutkan bahwa kontribusi dan relevansi khazanah Islam perlu dilihat berdasarkan prinsip, metode, tujuan pencapaian, dan kekurangan dari setiap disiplin ilmu. Dengan demikian kita dapat mengetahui bagian mana dari khazanah Islam yang dapat memberikan kontribusi terhadap suatu ilmu. Critical Assessment of Modern Discipline atau penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Pada tahap ini kita mulai melakukan evaluasi yang lebih kritik terhadap ilmu modern. Dalam teks dijelaskan bahwa setiap disiplin ilmu perlu dikaji dari sudut pandang Islam. Metodologi, data, permasalahan, dan tema utama dari disiplin ilmu tersebut perlu dianalisis secara kritis. Artinya kita tidak menerima semua teorinya hanya karena teori tersebut sudah terkenal dan banyak digunakan. Kita perlu bertanya apa dasar dari teori tersebut, bagaimana manusia dipandang, apa tujuan yang ingin dicapai, apakah ada asumsi tertentu yang digunakan. Dalam Islam, manusia tidak hanya memiliki kepentingan pribadi. Manusia juga memiliki tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat, dan kepada lingkungan. Maka teori tersebut dapat dikaji kembali untuk melihat apakah pemahamannya tentang manusia sudah cukup atau masih terlalu batas. Namun sekali lagi kritik ini bukan berarti seluruh ilmu modern dianggap salah. Yang dilakukan adalah mengidentifikasi kekuatan, keterbatasan, asumsi, dan relevansinya. Critical Assessment of the Islamic Legacy atau penilaian kritis terhadap khazanah Islam. Bagian ini perlu dipahami dengan cara hati-hati. Dalam teks disebutkan bahwa khazanah Islam mencakup Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber tersebut tidak menjadi objek kritik manusia sebagai wahyu. Namun yang dapat dikaji dan dievaluasi adalah pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah, termasuk berbagai hasil pemikiran intelektual para ulama dan ilmuwan muslim. Jadi kita perlu membedakan antara sumber wahyu dengan pemahaman manusia terhadap wahyu. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam, sedangkan pemikiran ulama merupakan hasil usaha manusia dalam memahami dan menjelaskan sumber tersebut. Karena itu karya para ulama dapat dikaji untuk mengetahui kontribusi dan relevansinya terhadap bidang ilmu tertentu. Misalnya ketika kita menemukan pemikiran seorang ulama mengenai pendidikan, kita dapat mempelajarinya secara akademik dan melihat bagaimana pemikiran tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan saat ini. Jadi langkah ketujuh ini bukan berarti mempertanyakan sebuah wahyu,
tetapi lebih ke menilai dan mengembangkan hasil pemikiran manusia yang berasal dari tradisi intelektual Islam. Survey of the Ummah Major Problems. Selanjutnya adalah langkah ke-8, yaitu Survey of the Ummah Major Problems atau survei terhadap permasalahan utama umat Islam. Di sini Al-Faruqi menunjukkan bahwa islamisasi ilmu harus mempunyai hubungan dengan kehidupan nyata. Ilmu tidak harusnya hanya berada di ruang kelas ataupun di dalam buku. Ilmu harus mampu melihat permasalahan yang benar-benar dihadapi oleh umat Islam. Permasalahan umat bisa sangat luas. Ada persoalan politik, budaya, moral, intelektual, pendidikan, dan ekonomi. Misalnya umat Islam saat ini menghadapi tantangan dalam bidang literasi digital. Bagaimana kita menghadapi penyebaran informasi yang sangat cepat, berita palsu, informasi yang belum terverifikasi, dan bagaimana persoalan etika dalam menggunakan media sosial. Dalam konteks seperti ini, ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memahami mengapa masalah tersebut terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi menurut Al-Faruqi, kita perlu mengetahui apa masalah umat, apa penyebabnya, bagaimana masalah itu berkembang, dan apa akibatnya. Dengan memahami persoalan secara menyeluruh, ilmu yang dikembangkan dapat benar-benar memberikan solusi. Survey of the Problem of Humankind, atau survei terhadap berbagai persoalan manusia secara umum. Kalau langkah ke-8 lebih berfokus pada umat Islam, maka langkah ke-9 memiliki cakupan yang lebih luas. Al-Faruqi menyadari bahwa ada banyak persoalan yang tidak hanya dialami oleh umat Islam, tetapi oleh manusia secara keseluruhannya. Dalam teks diberikan contoh seperti penyalahgunaan narkoba, menurunnya etika keluarga, kekerasan seksual, kerusakan alam, dan ancaman terhadap keseimbangan ekologis bumi. Kalau kita lihat sekarang persoalan manusia bahkan semakin kompleks. Ada masalah lingkungan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, krisis moral, konflik sosial, kesenjangan ekonomi, dan berbagai persoalan lainnya. Karena itu islamisasi ilmu tidak seharusnya hanya menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk umat Islam secara internal. Lebih jauh dari itu, ilmu tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap persoalan kemanusiaan secara umum. Nilai seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, menjaga lingkungan, dan menghormati kehidupan manusia merupakan nilai yang dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Jadi islamisasi ilmu memiliki tujuan yang tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang begitu luas. Creative Analysis and Synthesis, yaitu analisis kreatif dan sintesis. Ini merupakan salah satu tahap yang sangat penting karena pada tahap inilah berbagai pengetahuan yang sudah dikaji mulai dipertemukan. Dalam teks disebutkan bahwa sintesis berfungsi sebagai jembatan atau khazanah Islam dengan disiplin ilmu modern. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ilmu modern, kita juga sudah mempelajari khazanah Islam, kita sudah melakukan penilaian kritis terhadap ilmu modern. Kita juga sudah mengkaji pemikiran intelektual Islam, kemudian kita melihat persoalan umat dan persoalan manusia. Nah, semua hasil tersebut kemudian dihubungkan melalui analisis kreatif dan sintesis. Misalnya kita mengambil contohnya dari bidang komunikasi. Kita memiliki berbagai teori komunikasi modern yang menjelaskan bagaimana pesan disampaikan, bagaimana manusia berinteraksi, bagaimana media mempengaruhi masyarakat, dan sebagainya. Di sisi lain, Islam memiliki prinsip mengenai komunikasi yang baik, kejujuran, tabayun, menjaga perkataan, tidak menyebarkan fitnah, dan bertanggung jawab terhadap informasi. Keduanya kemudian dapat dikaji secara bersama, tetapi tujuannya bukan sekadar menempelkan ayat Al-Quran pada teori komunikasi, tetapi kita mencoba membangun pemahaman mengenai komunikasi yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memiliki dasar etika Islam. Inilah yang dimaksud dengan sintesis. Jadi sintesis merupakan usaha yang membangun jembatan antara ilmu modern dan khazanah Islam sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang baru dan lebih komprehensif. Resetting the disciplines under the framework of Islam and the production of university textbook.
Setelah proses analisis dan sintesis dilakukan, kita masuk ke langkah selanjutnya, ke langkah 11, yaitu merumuskan kembali disiplin ilmu dalam kerangka Islam serta menghasilkan buku teks untuk perguruan tinggi. Pada tahap ini, hasil dari proses sebelumnya mulai diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret. Ilmu yang sudah dianalisis dan disintesiskan kemudian dirumuskan kembali dalam kerangka Islam. Jadi tidak berhenti pada diskusi atau gagasan saja. Hasil tersebut perlu disusun menjadi menjadi materi akademik yang dapat dipelajari oleh mahasiswa. Karena itu Al-Faruqi memberikan perhatian terhadap produksi buku teks perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Islamisasi ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan dunia pendidikan. Jika ilmu yang telah dirumuskan kembali berdasarkan perspektif Islam, kemudian diajarkan di perguruan tinggi, maka mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai suatu disiplin ilmu. Mahasiswa tidak hanya mengetahui teori yang berkembang dalam ilmu modern, tetapi juga dapat memahami bagaimana teori tersebut dapat dilihat dari perspektif Islam. Dengan demikian pendidikan tinggi dapat menjadi tempat berkembangnya tradisi keilmuan Islam yang lebih kuat. Dissemination of the Islamic knowledge. Kemudian kita sampai pada langkah terakhir, yaitu penyebarluasan ilmu pengetahuan yang telah diislamisasi. Kemudian kita sampai pada langkah terakhir. Dalam teks disebutkan bahwa setiap karya yang telah dihasilkan perlu tersedia bagi akademisi dan pemikir muslim. Artinya hasil Islamisasi ilmu tidak boleh berhenti pada satu orang atau satu kelompok. Kalau sudah menghasilkan teori, buku, hasil penelitian, atau pemikiran baru, semuanya perlu disebarluaskan. Tujuannya supaya karya tersebut dapat dibaca, dipelajari, didiskusikan, bahkan dikritik oleh akademisi lainnya. Karena ilmu pengetahuan tidak berkembang hanya dengan satu pemikiran, ilmu berkembang melalui penelitian, diskusi, kritik, dan pengembangan secara terus-menerus. Maka penyebarluasan menjadi tahap yang sangat penting. Hasil Islamisasi dapat disebarkan melalui buku, jurnal ilmiah, seminar konferensi, perguruan tinggi, penelitian, dan berbagai media akademik lainnya. Dengan demikian, Islamisasi ilmu dapat berkembang menjadi sebuah tradisi intelektual yang terus berlanjut. The methodology of Islamization introduced by Al-Faruqi requires further research, especially on the true and correct understanding of human beings. From perspective of Islam, this should also be connected with more comprehensive concept in the worldview of Islam that consists of the concept of God, man, society, and universe. The above steps were simplified by Ibrahim Ragab into two important paths. First steps, integral theorizal that includes three steps. The first, survey and accurate studies on social science that might give contribution to the Islamic science that will be developed. This can be done by identifying a conceptual framework and research results related to the field of knowledge under consideration, criticizing seriously the field studied from the perspective of Islam. Epistemology or ontologies, especially in the relation of God to God, man, and universe, changing concept, empirical generalization, and observation that had been subject to criticism and regarded as irrelevant to Islam. Okay, the second, survey and accurate studies on relevant knowledge related to the discipline that will be studied. This can be done by following step: A. Identifying all first
of the Quran and Hadith related to the discipline of knowledge studied, including in this step, is finding the standard of interpreting, forgetting true and acceptable interpretation. B. Finding the works of Muslim scholars in the past and in the present that discuss directly or indirectly certain discipline of knowledge. Those works should be examined in order to determine whether it is relevant to our current situation or not. See, combining the view of the Quran and Hadith and Muslim scholar in one theoretical framework that might be presented by president of Islamic perspective on the file. C. Developing integral theoretical framework that combines the view from the revelation and valid experience of human beings. This is by way of restructuring all research result and valid concept of social science. At the same time, it will become the follow-up of the process in point A and B. The interpretation of all those findings also employed theoretical framework obtained from point A and B. Explication of those scientists in the form of clear and formal proposition that form component of coherence deductive system. This is in turn will be useful for the process of hypothesis force measuring the research and its application at the second phase. Lanjut pembahasan metodologi Islamisasi Al-Faruqi dan penyederhanaan Ibrahimi Ragab. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai 12 langkah Islamisasi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Selanjutnya kita akan membahas bagian berikutnya, yaitu metodologi Islamisasi yang kemudian disederhanakan oleh Ibrahimi Ragab. Jadi pembahasan ini sebenarnya masih berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya. Kalau pada bagian sebelumnya kita sudah melihat 12 langkah Al-Faruqi secara satu persatu, mulai dari penguasaan ilmu modern, penguasaan khazanah Islam, melakukan penilaian kritik, melihat permasalahan umat dan manusia, melakukan sintesis sampai pada penyebarluasan ilmu yang telah diislamisasi. Maka pada bagian ini kita akan melihat bagaimana keseluruhan proses tersebut dapat dipahami dalam bentuk yang lebih sederhana. Dalam teks disebutkan bahwa metodologi Islamisasi yang diperkenalkan oleh Al-Faruqi masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut, terutama berkaitan dengan pemahaman yang benar tentang hakikat manusia dari perspektif Islam. Pada bagian ini adalah bagian yang sangat penting karena ketika kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang manusia. Hampir semua ilmu pada akhirnya memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Misalnya di ilmu komunikasi kita mempelajari bagaimana manusia berkomunikasi. Ilmu psikologi kita mempelajari perilaku dan kondisi manusia. Ilmu sosiologi kita mempelajari hubungan manusia dan masyarakat. Ilmu ekonomi kita mempelajari efektivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ilmu pendidikan kita mempelajari bagaimana manusia belajar dan berkembang. Jadi kalau pemahaman kita mengenai manusia berbeda, maka cara kita membangun ilmu juga bisa berbeda. Hubungan dengan Islamic worldview dalam teks tersebut sudah jelaskan bahwa pemahaman yang mengenai manusia harus dihubungkan dengan konsep yang lebih komprehensif dalam Islamic worldview atau pandangan hidup Islam. Islamic worldview ini mencakup konsep mengenai Tuhan, manusia, masyarakat, dan alam semesta. Kalau kita sederhanakan, Islamisasi ilmu tidak hanya bertanya tentang bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan, tetapi kita juga bertanya, siapa manusia sebenarnya? Siapa Tuhan? Apa hubungannya manusia dengan Tuhan? Bagaimana hubungan manusia dengan masyarakat? Bagaimana hubungan manusia dengan alam, dan juga apa tujuan
hidup manusia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena ilmu pengetahuan tidak berdiri di ruang kosong. Setiap ilmu memiliki asumsi tertentu mengenai objek yang dipelajarinya. Misalnya ketika kita mempelajari manusia, kita harus memiliki pemahaman yang mengenai apa sebenarnya hakikat manusia. Apakah manusia hanya makhluk biologis? Apakah manusia hanya makhluk sosial? Apakah manusia hanya makhluk ekonomi ataupun manusia mempunyai dimensi yang lebih luas? Dalam perspektif Islam, manusia tentu tidak hanya dipahami dari sisi material. Manusia memiliki akal, jasmani, kehidupan sosial, moral, dan dimensi spiritual. Manusia juga memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai tanggung jawab sebagai makhluk yang hidup di bumi. Karena itu Islamisasi ilmu membutuhkan pemahaman manusia yang lebih menyeluruh. Ibrahimi Ragab menyederhanakan menjadi 2 fase. Kemudian dalam teks tersebut bahwa langkah-langkah Al-Faruqi tersebut disederhanakan oleh Ibrahimi Ragab menjadi 2 fase penting. Jadi kalau 12 langkah Al-Faruqi tadi merasa cukup banyak, Ibrahimi Ragab mencoba melihat keseluruhan proses tersebut menjadi 2 bagian besar. Fase pertama disebut integral theorism atau dapat diterjemahkan sebagai teorisasi integral. Sedangkan fase berikutnya berkaitan dengan penerapan kerangka teori tersebut dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu. Nah, pada gambar yang kita bahas sekarang yang dijelaskan secara lebih rinci adalah fase pertama, yaitu integral theorization. Dalam fase pertama ini terdapat 3 langkah utama, yaitu pertama melakukan survei dan kajian yang akurat terhadap ilmu sosial. Kedua, melakukan survei dan kajian terhadap pengetahuan yang bersumber dari wahyu. Dan ketiga, mengembangkan kerangka teori yang integral, yaitu kerangka yang menggabungkan pandangan wahyu dengan pengalaman manusia yang valid. Sekarang kita menjelaskan bagian ketiga, bagaimana tersebut satu persatu. Fase pertama, integral theorization. Pertama-tama kita bahas istilahnya. Integral theorization dapat kita pahami sebagai proses membangun atau mengembangkan kerangka teori yang menyeluruh dan terintegrasi. Kenapa disebut integral? Karena yang ingin dilakukan sebagai menggabungkan beberapa sumber pengetahuan. Di satu sisi ada hasil penelitian manusia dan ilmu sosial modern. Di sisi lain ada sumber pengetahuan yang berasal dari wahyu, terutama Al-Quran dan hadis. Keduanya tidak langsung dicampur begitu saja, tetapi terlebih dahulu dipelajari, dianalisis, dikritisi, kemudian disusun menjadi sebuah kerangka teori yang koheren. Jadi tujuan fase pertama ini adalah membangun dasar teoritis yang mampu menghubungkan ilmu modern dengan perspektif Islam. Survei dan kajian akurat terhadap ilmu sosial. Jadi sebelum kita membangun suatu ilmu yang berlandaskan perspektif Islam, kita harus memahami terlebih dahulu perkembangan ilmu sosial yang sudah ada. Ini sebenarnya sejalan dengan langkah pertama Al-Faruqi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Mastery of the Modern Disciplines. Kita tidak bisa langsung membangun teori baru kalau kita tidak memahami teori yang sudah berkembang. Misalnya kita ingin mengembangkan ilmu komunikasi berdasarkan perspektif Islam, maka kita harus terlebih dahulu memahami ilmu komunikasi yang sudah berkembang. Kita harus memahami teori komunikasi interpersonal, kita harus memahami komunikasi kelompok, kita harus memahami komunikasi organisasi, kita harus memahami komunikasi massa, kita juga harus memahami komunikasi digital. Kemudian kita harus memahami metode penelitian yang digunakan dalam ilmu komunikasi, misalnya seperti kuantitatif, kualitatif, analisis isi, analisis wacana, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Mengapa semua itu harus dilakukan? Karena kita perlu mengetahui apa yang sudah ditemukan oleh ilmu modern. Kita tidak perlu memulai semuanya dari nol. Kalau ilmu modern sudah menemukan sesuatu yang valid dan bermanfaat, maka pengetahuan tersebut dapat menjadi bahan dalam proses pengembangan ilmu. Mengidentifikasi kerangka konseptual dan hasil penelitian. Jadi kita harus mencari tahu apa konsep utama dalam ilmu tersebut, apa teori yang digunakan, kemudian apa hasil penelitian yang sudah ada, dan apa kesimpulan
apa permasalahan yang sudah diteliti dan apa kesimpulan yang sudah dihasilkan. Misalnya kita membahas di komunikasi di media sosial, kita bisa mencari penelitian tentang bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku manusia. Kita juga bisa mencari penelitian tentang komunikasi interpersonal melalui media digital. Kita juga bisa mencari penelitian tentang penyebaran informasi hoax, cyberbullying, dan sebagainya. Semua penelitian tersebut kemudian dikumpulkan dan dipelajari. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan ilmu tersebut. Mengkritisi ilmu dari perspektif Islam. Nah, istilah ini mungkin agak berat, tetapi sebenarnya bisa kita sederhanakan. Epistemologi berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kita menemukan bahwa sesuatu itu benar. Sedangkan ontologi berkaitan dengan pertanyaan tentang hakikat atau realitas dari sesuatu yang sedang kita pelajari. Misalnya kita mempelajari manusia, secara ontologi kita bertanya, manusia itu sebenarnya apa? Apakah manusia hanya tubuh? Apakah manusia hanya makhluk sosial? Atau manusia juga memiliki dimensi spiritual? Kemudian secara epistemologis kita bertanya bagaimana kita mengetahui sesuatu tentang manusia. Apakah hanya melalui pengamatan empiris? Apakah pengalaman manusia bisa menjadi sumber pengetahuan? Bagaimana dengan wahyu? Nah, pertanyaan seperti inilah yang ingin diperhatikan dalam proses Islamisasi. Konsep Tuhan, manusia, dan alam. Misalnya dalam ilmu sosial tertentu, manusia mungkin dipandang terutama sebagai makhluk yang dibentuk oleh lingkungan sosial. Dalam teori lain, manusia mungkin dipandang sebagai individu yang mengejar kepentingannya sendiri. Sementara dalam perspektif Islam, manusia memiliki kedudukan yang lebih kompleks. Manusia adalah makhluk Allah. Manusia adalah kebebasan dan tanggung jawab. Manusia hidup bersama manusia lainnya. Manusia juga membahas kewajiban moral dan manusia mempunyai tanggung jawab terhadap alam. Jadi ketika kita melakukan islamisasi ilmu, kita perlu melihat apakah konsep yang digunakan oleh ilmu modern sudah sesuai dengan pandangan Islam atau masih memiliki keterbatasan. Mengubah konsep yang tidak relevan. Pada bagian ini adalah bagian yang penting juga. Jadi ketika ada konsep dalam ilmu modern yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, kita tidak harus langsung membuang seluruh ilmu tersebut. Kita dapat mengidentifikasi bagian yang bermasalah, kemudian kita melihat bagaimana konsep tersebut dapat diperbaiki atau dirumuskan kembali. Misalnya ada konsep yang melihat manusia hanya berdasarkan kepentingan material. Dari perspektif Islam, konsep tersebut mungkin dianggap terlalu sempit, maka konsep tersebut perlu dikembangkan sehingga memasukkan dimensi moral dan spiritual manusia. Jadi prosesnya adalah dipelajari, dianalisis, dikritisi, kemudian dirumuskan kembali. B. Survei dan kajian terhadap pengetahuan wahyu. Kalau bagian pertama kita mempelajari ilmu sosial modern. Maka pada bagian kedua kita beralih kepada sumber pengetahuan Islam, terutama adalah Al-Quran dan Hadis. Jadi kita tidak hanya mengetahui teori modern, kita juga mencari tahu apa yang dikatakan oleh sumber-sumber Islam mengenai bidang ilmu yang sedang kita kaji. Artinya kita harus mencari ayat dan hadis yang memiliki hubungan dengan bidang ilmu tersebut. Misalnya kita sedang mengembangkan ilmu komunikasi berdasarkan perspektif Islam, maka kita harus mencari ayat atau hadis yang berkaitan dengan komunikasi perkataan, informasi, kejujuran, tabayun, hubungan sosial, dan etika dalam menyampaikan pesan. Tetapi tentu saja tidak cukup hanya mencari ayat dan hadis, kita juga perlu memahami makna secara benar. Karena itu dalam teks disebutkan pentingnya menemukan standar interpretasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dan dapat diterima. Ini beberapa ayat dan hadis tidak boleh ditafsirkan secara sembarang hanya untuk memberikan teori yang sudah kita miliki. C. Developing Integral Theoretical Framework. Ini sebenarnya merupakan inti dari fase pertama karena kita sudah melakukan dua hal sebelumnya. Pertama, kita sudah mempelajari ilmu sosial modern. Kedua, kita sudah mempelajari pengetahuan yang berasal dari wahyu dan khazanah intelektual Islam. Sekarang
Kedua sumber tersebut mulai disatukan dalam sebuah kerangka teoritis, tetapi sekali lagi bukan sekadar mencampurkan keduanya, melainkan melakukan proses restrukturisasi, interpretasi, analisis, dan sintesis. Interpretasi berdasarkan kerangka Islam selanjutnya, ini berarti cara kita memahami data tidak sepenuhnya dilepaskan dari worldview Islam. Misalnya kita menemukan bahwa penggunaan media sosial membuat seseorang lebih sering berkomunikasi secara digital. Secara empiris kita bisa mengatakan penggunaan media sosial meningkatkan frekuensi komunikasi, tetapi perspektif Islam dapat mengajak kita bertanya lebih jauh. Komunikasi yang meningkat tersebut apakah selalu menghasilkan kebaikan? Apakah informasi yang disampaikan benar? Apakah komunikasi tersebut menjaga kehormatan orang lain? Apakah komunikasi tersebut memberikan manfaat? Jadi, kita tidak hanya melihat jumlah atau frekuensi komunikasi, tetapi juga melihat kualitas dan nilai dari komunikasi tersebut. Jadi setelah sebelumnya kita membahas 12 langkah Islamisasi ilmu Al-Faruqi, pada bagian ini kita dapat melihat bagaimana langkah-langkah tersebut kemudian disederhanakan oleh Ibrahimi Ragab menjadi dua fase utama. Fase pertama adalah integral theorization atau teorisasi integral. Dalam fase pertama terdapat 3 langkah utama. Yang pertama adalah melakukan survei dan kajian akurat terhadap ilmu-ilmu sosial. Artinya kita harus memahami teori, konsep, penelitian, metode, dan perkembangan ilmu modern. Yang kedua adalah melakukan survei dan kajian terhadap ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu. Artinya kita mencari ayat Al-Quran, hadis, serta karya para ilmuwan muslim yang berkaitan dengan ilmu yang sedang dikaji. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kerangka teori integral, artinya hasil penelitian dan konsep ilmu modern yang valid digabungkan dengan pandangan yang berasal dari wahyu dan khazanah Islam. Namun integrasi tersebut dilakukan melalui proses analisis dan sintesis, bukan sekadar mencampurkan dua sumber pengetahuan. Pada akhirnya, hasil sintesis tersebut disusun menjadi proposisi dan kerangka teori yang jelas, sehingga dapat digunakan untuk menyusun hipotesis, melakukan penelitian, dan kemudian diterapkan dalam fase berikutnya. Jadi poin penting dari bagian ini adalah bahwa Islamisasi ilmu membutuhkan dua kemampuan sekaligus. Pertama, kemampuan memahaminya, dan kedua adalah kemampuan memahami sumber-sumbernya. Karena itu pendekatan Ibrahim Ragab ini mencoba menjembatani keduanya. Ilmu modern memberikan kita data, teori penelitian dan pengalaman manusia, sementara wahyu memberikan dasar pandangan hidup, nilai, prinsip, dan arah. Kemudian keduanya dipertemukan melalui proses intelektual yang sistematis. Dan dari sinilah diharapkan lahir ilmu yang tidak hanya ilmiah tetapi juga memiliki dasar nilai dan tujuan yang sesuai dengan pandangan hidup Islam. Jadi pada bagian sebelumnya kita sudah membahas 12 langkah Al-Faruqi, sedangkan pada bagian ini kita melihat bagaimana langkah-langkah tersebut dapat disederhanakan menjadi proses yang lebih besar, yaitu membangun teorisasi integral antara ilmu modern, pengalaman manusia, wahyu, dan khazanah intelektual. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, mungkin itu dari saya sendiri. Ambil baiknya, buang buruknya. Jika buruk semuanya, buang semuanya, karena ini saya apa adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.